Baik, kita beralih ke Pak Holik dari tebing Breksi. Sudah berjalan berapa lama Pak ini uji coba operasional dari tebing Breksi sekarang ini? Iya, selamat sore Mas. Kami udah uji coba mulai tanggal 14 Juli. 14 Ya, jadi Juli. udah ini 14 Juli bulan lalu gitu. Iya. Sejauh ini bagaimana Pak tingkat traffic ke pengunjung di sana? Untuk tingkat kunjungan itu kan sekarang kita setiap hari Senin libur. Oke. Nah, setiap hari libur dari Selasa sampai Jumat itu masih landai ya kira-kira per hari itu 500-an lah. 500. Nah, nanti naik lagi di Sabtu Minggu weekend itu weekend kemarin itu sudah 3.500-an. Itu dalam satu hari kita buka operasional mulai jam 6 pagi sampai jam 8 malam gitu. Itu sudah dipotong masa apa namanya operasionalnya itu, jam operasinya. Udah dipotong. Sudah Yang dipotong ya? kemarin kami sampai jam 12 malam. Sekarang Kalau sudah. malam minggu sampai jam 1 pagi. Iya. Nah, sekarang di adaptasi kebijakan baru ini kita hanya buka sampai jam 8 malam. Begitu. Kalau selain jam operasional, hubungannya dengan peranatan anyar ini seperti apa Pak yang diterapkan di tebing Breksi itu? Nah, sesuai dengan apa yang sudah diinstruksikan kepada kami lewat Dinas Pariwisata, beliau Bapak Singgih, jadi kami tetap menjalankan SOP. Nah, mulai dari SOP bagi kami sendiri, pengelola, karena kan sebetulnya kalau kami boleh jujur, yang paling takut kan kami, Mas. Karena Garda terdepan karena pariwisata ya, ini. dan garda terdepan kami bagi teman-teman yang ada di pos tiketing. Nah, makanya ini yang selalu kita dengungkan, kita ingatkan kepada teman-teman untuk memakai alat pelindung diri yang komplit. Sarung tangan, face shield, masker jangan lupa, selalu membawa disemprot desinfektan untuk area-area yang misalnya tempat uang dan lain-lain. Untuk pengunjung sendiri, nah itu juga wajib pakai masker. Kalau untuk urusan masker kami sedikit kejam. Jadi kalau nggak pakai masker tidak boleh masuk. Tapi kami menyediakan beli. Nah, seperti itu. Boleh masuk tapi harus Iya. beli masker dulu ya. Iya. Dan yang selanjutnya setelah masuk ini pendataan dulu Mas. Jadi di pos tiket kami data yang pakai visiting Jogja itu. Oh iya. Itu kami minta KTP atau kalau tidak memperkenankan KTP itu nomor teleponnya beserta alamat asal provinsinya seperti itu. Setelah itu kami himbau untuk cuci tangan. Cuci tangan dan silahkan untuk eksplor tebing Breksi seperti itu. Ya. Kemudian sebelum mereka kembali ke asalnya, ada treatment tertentu nggak? Ada langkah tertentu nggak dari pengelola tebing Breksi? Nah, begitu mereka eksplor juga di tempat-tempat kumpul prioritas ikon kami, misalnya tulisan tebing Breksi di depan naga, depan relief wayang atau tangga utama, bahkan atas tebing itu kami tempatkan petugas yang membawa pengeras suara. Jadi selalu kami himbau untuk jaga jarak misalnya. Terus sebelum pulang, monggo silahkan cuci tangan dulu. Nah, antara lain seperti itu, Mas. Di spot-spot utama itu ada pembatasan jumlah orang di situ nggak? Kalau di spot utama kan kita juga melihat ini satu rombongan atau enggak. Jadi selalu kita kontrol. Kalau misalnya ini tadi beda rombongan yang pertama misalnya baru melakukan selfie, foto-foto ria, nah kami tahan dulu. Setelah ini yang rombongan pertama tadi selesai, baru yang rombongan kedua ini silahkan, gitu Mas. Ya. Lebih ke rombongannya ya? Rombongan, iya. Pak Singgih, mungkin kalau bicara tadi soal aplikasi Visiting Jogja Pak ya, ini kan ekosistem termasuk dalam ekosistem digital Pak ya. Kira-kira hal apa yang ingin dicapai dari ekosistem digital ini di pariwisata? Jadi idenya kenapa kemudian kita membuat aplikasi Visiting Jogja sebetulnya untuk menjawab dari kebutuhan dari SOP peranatan anyar ini atau standar COVID ini sendiri karena meminimalisir kontak ya. Kemudian ada pembatasan pengunjung sehingga kita ingin memastikan bahwa wisatawan yang datang itu ada kepastian dia itu akan
sampai di lokasi itu bisa masuk di situ. Makanya di dalam Visiting Jogja itu ada kuota apanya tebing breksi piro masa iki? Berapa kuotanya? Batasannya 7.000. Ya, oke banget, Mas. Karena tempatnya luas, Pak. Iya. Jadi pokoknya 7.000 gitu ya. Kemudian di situ sudah ada kita dorong wisatawan itu untuk reservasi supaya memastikan itu tadi sampai lokasi bisa masuk dan itu akan mengurangi antrian kalau sudah ada reservasi karena tinggal menunjukkan QR code kemudian pengelola itu tidak perlu lagi melakukan pendataan, tinggal di scan QR code-nya langsung datanya sudah tertransfer ke sistem. Jadi seperti itu, mengurangi antrian, ada kepastian untuk bisa masuk ke destinasi. Pembayarannya pun bisa cashless dari aplikasi itu, sehingga ini juga mengurangi kontak. Kalau tadi harus uang tunai, nanti duitnya higienis atau tidak, gitu. Mendadak dicuci barang itu kan nggak mungkin gitu ya. Jadi ini yang kemudian kita pastikan di situ. Juga karena ini kita peduli akan pemutusan penyebaran COVID, maka kalau terjadi sesuatu, tadi yang menyampaikan pendataan itu adalah bisa dilakukan penelusuran atau tracing. Mempermudah penelusuran. Pada jam itu, hari itu, siapa saja yang di tebing breksi itu bisa dilakukan penelusuran. Dan itu sangat mudah sekali karena database-nya kita sudah ada. Kemudian di samping itu, ini kan di awal kemarin idenya seperti itu. Nah ini nanti sangat luas, karena apa? Wisatawan akan mendapatkan informasi hal ihwal tentang wisata Jogja. Jadi aplikasi Visiting Jogja ini, semua informasi wisata dalam satu genggaman tangan sebetulnya. Karena ada kulinernya, ada destinasinya, ada hotelnya, ada oleh-olehnya, bahkan sampai ramalan cuaca pun kita masukkan di situ karena penting ya. Karena penting selain untuk reservasi itu tadi. Artinya semua direktori destinasi wisata di Jogja ada di situ. Bisa akses di situ juga ya? Iya, bisa. Informasinya bisa. Nah, khusus yang sudah mulai operasional uji coba operasional itu listingnya ada sendiri, ada 32 destinasi wisata. Itu tinggal nanti kalau mau reservasi tinggal diklik nanti terus diisi jati dirinya, kemudian nanti bisa mendapatkan kode reservasi itu sendiri. Jadi download di Play Store ya untuk aplikasi Visiting Jogja. Kita beralih ke pertanyaan dari netizen dulu. Ada dari Gilang Dirga. Apakah di semua tempat wisata yang buka terdapat scan barcode seperti di Malioboro? Seperti apa Pak? Jadi begini, kita menerapkan itu kan fungsi di Malioboro itu kan fungsi pendataan. Jadi pendataan kita adalah reservasi tadi. Oh iya. Jadi kalau sudah reservasi, kita nggak perlu scan barcode, tapi kita menunjukkan barcode hasil reservasi itu sendiri. Yang kemudian harus menyekan, ini Mas Khalid ini. Pengelola yang ada di garda depan itu tadi tinggal kemudian melakukan scanning untuk pendataan itu. Kemudian kalau seandainya terjadi antrian panjang gitu ya kan jadi nggak nyaman, maka kemudian kita menerapkannya nanti ada scan QR code yang ada di dalam destinasi setelah melakukan pembayaran tiket secara manual, tapi tetap masuk dalam sistem, tapi pengisiannya nanti secara digital oleh pengelola. Tapi untuk pendataannya nanti pakai scan QR code seperti yang di Malioboro. Tapi itu sebetulnya sistem pendataan yang terakhir sebetulnya. Tapi yang paling utama kita dorong untuk reservasi. Reservasinya penting. Iya. Karena reservasi itu memuat informasi wisatawan. Iya. Ya. Dan sampai lokasi tinggal tunjukkan ini saya sudah reservasi, tinggal klik langsung bisa masuk. Boleh langsung berwisata. Iya. Gitu. Baik. Kemudian ada dari Andi Sumarsono. Mas, kalau mau piknik dan nginap di Jogja, plat luar daerah apa harus pakai surat sehat? Gimana Pak? Jadi yang kita syaratkan untuk surat sehat itu adalah wisatawan yang berasal dari zona merah dan hitam. Itu saja sebetulnya. Zona merah dan hitam? Iya. Untuk jadi, yang orange dan
hijau boleh Tidak, langsung masuk. ya. Tapi syarat protokolnya tetap harus terjaga. Pokoknya batuk, pilek ya jelas itu nggak boleh juga ya. Kemudian di hotel juga pasti akan ditanyakan asal daerahnya dari mana. Kalau daerah dari zona hitam merah, kemudian akan ditanya surat keterangan sehat. Kalau belum bawa ya harus kemudian menghubungi fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan itu. Seperti itu. Dari zona merah dan hitam. Tapi sejauh ini sudah ada Pak yang datang dari zona itu. Maksudnya ada yang mencoba datang ke sini gitu? Rata-rata mereka sudah bawa, sudah bawa surat keterangan. Ya, jadi karena itu sudah sudah termuat di dalam peraturan gubernur nomor 48 2020 dan kami sudah memberikan sosialisasi kepada di sosial media dimanapun itu sudah kita sampaikan di koran dan sebagainya itu selalu kita sampaikan juga.